Jadikanlah harimu produktif, apakah sedikit ataukah banyak, karena setiap siang dan malam yang berlalu, kehidupanmu berkurang sebanyak itu. Teragata 451. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan akan sebuah dilema. Di satu sisi, kita ingin melakukan kebaikan, tetapi di sisi lain, kita dihadapkan oleh kenyataan yang terkadang membuat kita enggan meneruskan kebaikan itu. Guru-guru spiritual selalu mengarahkan kita untuk selalu melakukan pengembangan batin dengan melakukan kebaikan, menjaga moral, dan melakukan bawana atau meditasi. Namun, terasa sulit sekali kita mengarahkan kepada hal-hal tersebut ketika kita dihadapkan dengan permasalahan hidup yang cenderung penuh dengan tantangan. Di satu sisi, kita ingin melakukan pengembangan batin. Di sisi yang lain, kita berada dalam suatu permasalahan yang terkadang membuat diri kita tak bersemangat untuk menghadapi kehidupan, apalagi mengembangkan batin. Semangat kita dalam menghadapi hidup tidak pernah stabil. Bahkan, kadang keputusan itu muncul pada diri kita. Mungkin kita memahami bahwa yang kita lakukan ini salah, tetapi untuk bangkit dari puing-puing kehancuran itu sungguh terasa sulit. Kita juga mungkin berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan, seperti kegagalan, nama jelek, menjadi kambing hitam dan rasa sakit. Suatu saat, ia ada pada suasana yang enak, disambut dengan hati yang berbunga. Saat lain, ia berayun menuju keadaan yang tidak ramah, yang sungguh ingin kita hindarkan. Bukannya memahami kondisi duniawi sebagaimana adanya, tetapi orang cenderung membesarkan kesulitan mereka ini. Ini mirip dengan ungkapan membangun gunung dari sarang tikus. Ketika kehilangan benda atau orang yang dicintai, orang tidak pernah akan merasa gembira lagi. Kita juga harus mengerti bahwa selalu ada cara untuk melepaskan diri dari kesulitan dalam hidup ini. Tidak ada yang dikutuk untuk menderita seumur hidup, kecuali ia sendiri yang menghendakinya. Motivasi sangat perlu dan mendukung kekuatan sebagai antisipasi menghadapi problem hidup. Cobalah untuk memotivasi diri untuk selalu ingat akan Dhamma saat kita menghadapi kondisi yang tidak bersemangat untuk menghadapi kehidupan ini. Ingat bahwa kita ingin memperbaiki kualitas hidup dan Dhammalah panutan kita. Dengan motivasi seperti itu, tentunya kita akan bangkit walaupun secara perlahan dan bertindaklah bijaksana menghadapi masalah. Motivasi diri adalah sebuah kemauan kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan dorongan tindakan ini. Pada dasarnya, sebuah proses penyadaran akan keinginan diri sendiri yang biasanya terkubur. Setiap orang memiliki keinginan yang merupakan dorongan untuk bertindak. Namun, seringkali dorongan tersebut melemah karena faktor luar. Tentunya, kita sebagai seorang Buddhis sudah jelas pedoman hidup yang bisa dijadikan sarana untuk memotivasi diri. Hanya saja, banyak orang yang kurang memperhatikan Dhamma dan terjebak pada kenikmatan duniawi, sehingga yang terjadi adalah tekanan batin atau sering disebut stres. Walaupun cuma dasar dari ajaran Sang Buddha, tetapi jika ada kemauan untuk praktek dan memperkaya mental kita, dengan kekayaan mental inilah kita bisa memotivasi diri untuk menghadapi fenomena hidup.
wirya atau semangat, selalu ditekankan Sang Buddha agar kita sukses dalam memperjuangkan kualitas hidup. Semangat yang penuh ambisi, tetapi usaha yang terus-menerus dengan dilandasi pandangan benar. Untuk memperkuat keyakinan, diperlukan tekad atau aditana, sehingga kekuatan Dhamma terus berkembang dalam diri kita. Motivasi sangat diperlukan dalam usaha menghadapi hidup yang tentunya kita semua mempunyai harapan untuk sukses. Adapun masalah kita dan betapapun menderita kita dibuatnya, waktu akan menyembuhkan luka kita. Kita tidak bisa mengulang masa lalu ataupun mengantisipasi yang akan terjadi di masa depan. Hanya ada satu masa di mana kita memiliki kendali yang penuh, yaitu saat ini. Seperti contoh beruang dan ikan. Beruang selalu tidak menyiapkan makanan sekecil apapun. Ikan selalu merengek-rengek menyelamatkan diri untuk masa yang akan datang. Banyak orang hanya mengkhawatirkan masa depan mereka. Mereka harus menyesuaikan diri pada keadaan. Hal-hal seperti ini harus disingkirkan. Dan kita juga harus terus memotivasi diri sendiri, sehingga kita tidak mengalami kemerosotan. Contoh yang nyata adalah apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama yang telah memiliki tekad yang kuat untuk mencapai kebudayaan dan berjuang berkalpa-kalpa tanpa henti. Jika kita memiliki sedikit saja sikap mental seperti seorang Siddhartha Gautama, kita pasti bisa menghadapi fenomena kehidupan. Membangun impian adalah salah satu cara memotivasi diri sendiri. Namun, membangun impian bisa tidak berguna jika ada hambatan-hambatan pada diri sendiri. Inilah mengapa banyak orang yang tidak mau bermimpi, sebab ada sebuah faktor yang masih belum diselesaikan, yaitu faktor keberadaan. Jadi, sebaiknya sebelum kita membangun mimpi, kita harus membangun rasa percaya diri terlebih dahulu. Jika tidak, membangun impian bisa percuma. Buat apa mimpi besar jika tidak percaya pada diri sendiri untuk bisa mencapainya? Impian yang besar tanpa kepercayaan diri, seperti mimpi di siang bolong, angan-angan atau hayalan belaka. Mereka mengatakan ingin, tetapi tidak ada tindakan nyata. Hanya ada dua penyebab, harapan meraih mimpi yang tidak ada, dan mereka merasa tak mampu meraih impian tersebut. Banyak orang yang mencoba menjelaskan bagaimana motivasi bekerja. Berikut ada beberapa teori. 1. Kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita tidak akan bergerak jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga muncullah apa yang disebut dengan penetapan tujuan. 2. Takut kehilangan versus kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan. Takut kehilangan adalah ketakutan akan kehilangan yang sudah dimiliki. Misalnya, seseorang yang termotivasi berangkat kerja karena takut kehilangan gaji. Ada juga orang yang giat bekerja demi menjawab sebuah tantangan. Dan ini termasuk faktor kepuasan, meskipun pada sebagian orang terjadi sebaliknya.
Kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat akan mengantar kita pada karakter yang baik. Jarang orang yang berpikir untuk membiasakan hal-hal baik dalam kesehariannya. Banyak orang sambil lalu mengerjakan sesuatu sehingga tidak ada perhatian penuh dengan apa yang dilakukan. Kebiasaan yang baik adalah faktor penting dalam berjuang. Seperti apa yang ada pada syair Teragata 451 yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan ini, karena setiap saat, waktu atau kesempatan kita berkurang. Berjuanglah untuk membuat harimu bermanfaat, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Setiap malam membawa engkau menuju ajal. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.